Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Di dalam surat Al-Hadid ayat 20 ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memahami apa itu dunia. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Di sini mengandung arti bahwa tidak berartinya urusan dunia dan begitu rendahnya dunia tersebut. Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan suatu hari Rasulullah SAW bersama sahabatnya mengatakan pada sahabatnya, apa yang kalian lihat tersebut adalah seekor kambing dengan telinganya yang sudah busuk. Sekaligus Rasulullah ingin mengatakan pada sahabatnya, seandainya dunia itu berharga, maka tidak lebih berharga daripada telinga kambing yang busuk tersebut. Nah, kita ingin menyampaikan begitu banyak gambaran-gambaran yang digambarkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah tentang tidak berartinya dunia tersebut. Kemudian kalimat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kondisi dunia tersebut. Wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Nah, ini kalimat ini kalau kita buka di berbagai surat Al-Quran itu cukup banyak disebutkan. Perhiasan, bermegah-megahan, berbangga-banggaan dengan banyaknya harta dan anak. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa apa yang disebutkan oleh Allah beberapa perkara dalam kalimat ini adalah potensi yang membuat manusia lalai dari mengingat Allah dan melupakan kehidupan akhirat karena kesibukan dalam mengurusnya. Nanti di ujung ayat kita melihat Allah memberikan dua balasan, ada yang diampuni dan ada yang diazab. Kita ulang kalimatnya. Semua bentuk fasilitas yang Allah berikan dalam hidup dan kehidupan ini terkadang mengarahkan, memberikan pemahaman kepada manusia atau mengarah manusia, mengajak manusia sehingga dia lalai kesibukan dalam mengurus dan mengejar hal-hal tersebut sehingga dia lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kondisi dunia itu yang semakin lama, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Allah menggambarkan tentang proses perjalanan kehidupan dunia tersebut seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, di mana tanam-tanaman yang ditanam oleh para petani kemudian Allah turunkan hujan untuk menumbuhkan pohon-pohon tersebut. Yang namanya petani dengan lelahnya, dengan capeknya, dia menanam biji-bijian sehingga tumbuh menjadi pohon. Dari pohon yang tumbuh kemudian daun-daunnya yang hijau ini membuat kagum para petani. Beginilah Allah menggambarkan tentang kondisi dunia itu yang hijau, yang indah, menawan hati setiap orang yang melihatnya sehingga mengagumkan kita. Kalimat selanjutnya adalah thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman.
tanam-tanaman yang hijau tadi, yang indah, yang menawan, yang menakjubkan setiap orang yang melihatnya. Bagaimana kondisi akhir kehidupannya? Allah menyebutkan kemudian tanaman tersebut menjadi kering, dan kamu lihat warnanya menjadi kuning. Begitu detailnya Allah menyebutkan perumpamaan ini, dari hijau menjadi kering, kemudian kamu lihat warnanya menjadi kuning, kemudian menjadi hancur. Itulah dunia yang awalnya kita melihat luar biasa, dan bahkan manusia yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala membangun berbagai macam bangunan yang hebat, lembaga-lembaga yang hebat, berbagai macam kemampuan yang diberikan Allah, mereka bangun dengan bangunan yang megah dan mewah. Tapi ketika kita membaca sejarah, ternyata semua bangunan-bangunan tersebut, semua kehebatan-kehebatan tersebut, semua kemegahan dan kemewahan tersebut telah hancur sehancur-hancurnya. Kemudian disinilah luar biasanya Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah mengingatkan kita, ada kehidupan setelah dunia tersebut. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat nanti ada azab yang keras, ada siksa yang luar biasa. Dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada mereka yang ketika diberikan potensi-potensi kemewahan, pangkat dan jabatan tersebut, dia lalai, sibuk mengurus semua itu siang dan malam. Dia lupa kepada dirinya, lupa kepada keluarganya, lupa kepada tugasnya, dan bahkan puncaknya adalah dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyebabnya. Sehingga wa fil akhirati adzabun syadid, di akhirat nanti disediakan azab yang sangat pedih bagi mereka. Namun kalimat selanjutnya Allah memberikan kabar gembira. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ampunan Allah berserta keridhaannya. Masya Allah. Kalimat ini adalah kabar gembira. Apa kabar gembira? Diberikan keampunan bagi mereka, serta Allah ridha kepada mereka. Kenapa Allah mengampuni mereka? Kenapa Allah ridha kepada mereka? Karena kesempatan hidup yang diberikan, semua fasilitas yang mereka nikmati tersebut tidak membuat mereka lalai. Justru dengan harta, pangkat, jabatan, kemewahan membuat mereka adalah orang yang paling ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada keluarganya, berbuat baik kepada masyarakatnya, berbuat baik kepada bangsa, agama dan negaranya. Dan dia adalah orang yang pertama hadir setiap ada momen-momen kebaikan, setiap ada momen-momen kebaikan yaitu datangnya dari Allah dan Rasul. Dan dia adalah, mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, mempertahankan agama Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di ujung ayat Allah ingatkan kita kembali, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Masya Allah. Nanti buka kembali Al-Quran. Apa maksud ketika Allah menyebutkan mata'ul qalil, nikmat dunia itu sedikit? Apa maksud Allah menyebutkan dunia itu la'ibun walahun? Apa maksud ketika Allah menyebutkan dunia itu mata'ul ghurur? Coba dibuka kembali, dilihat kembali kaidah-kaidah Al-Quran itu semua. Ketika kita fahami, kita baru paham dan tahu ternyata, oh ini dulu dunia ini. Maka sekali lagi di ujung ayat ini Allah mengingatkan kita, kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maka beruntunglah bagi mereka yang diberikan akal yang sehat, pemahaman yang benar, dan kesempatan senantiasa memahami bagaimana makna kehidupan dunia ini. Dan mudah-mudahan kelak saat ajal menjemputnya, detik-detik akhir kehidupan, semoga dia menjadi orang yang bahagia. Kenapa bahagia? Karena kesempatan hidup, harta, pangkat dan jabatan, semua yang telah dimiliki tersebut telah digunakan dalam rangka mencari ampunan Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.